Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat? Harus semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali belajar ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar materi mengenai benua-benua di dunia. Nah, sebelumnya kita ketahui apa itu benua? Ya, benua adalah daratan luas di permukaan bumi. Nah, benua ini memiliki luas daratan yang lebih besar dari pulau. Nah, ini adalah benua-benua yang akan kita pelajari. Terdapat 6 benua yang ada di dunia. Yang pertama ada benua Asia, kemudian benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika yang terbagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Adapun benua Antartika. Nah, bagaimana sejarah terbentuknya benua? Saat ini telah ada beberapa teori yang mengemukakan mengenai peristiwa terbentuknya benua. Namun, teori yang paling terkenal dan paling sesuai serta disetujui adalah teori yang dikemukakan oleh Alfred Rothar. Teori yang dikemukakan dinamakan sebagai teori apungan dan pergeseran benua yang dikemukakan pada Forum Geologi di Frankfurt, Jerman. Teori ini dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Asal-usul Benua dan Lautan. Pada awalnya, teori ini sempat mendapatkan pertentangan dari beberapa kalangan ahli geologi. Namun pada akhirnya, lambat laun, teori diterima oleh banyak kalangan. Nah, teori mengenai terbentuknya benua di muka bumi ini meliputi beberapa tahap atau fase. Ada 5 tahap ya. Yang pertama, ada zaman Permian, kemudian ada zaman Trasik, ada zaman Jurasik, zaman Cretaceous, zaman sekarang. Yang pertama itu ada zaman Permian. Pada awalnya di bumi terdapat satu benua raksasa yang dinamakan sebagai Pangea. Di benua Pangea ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian utara dinamakan wilayah Laurasia dan bagian selatan dinamakan sebagai wilayah Gondwana. Benua ini merupakan benua pertama di bumi dan benua purba ini bertahan selama beberapa ratusan tahun. Nah, zaman Permian ini kurang lebih 225 juta tahun yang lalu. Setelah itu, ada zaman Trasik. Zaman Trasik ini kurang lebih 200 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini benua Pangea terbelah menjadi 2 karena adanya gejala-gejala alam seperti pergeseran lempeng tektonik bumi pada lapisan atmosfer. Sehingga muncullah samudra-samudra Atlantik di antara bagian Laurasia dan bagian Gondwana. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, benua Gondwana juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, ada zaman Jurasik. Zaman Jurasik ini kurang lebih 135 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi keretakan antara wilayah Amerika Utara dan wilayah Eurasia yang letaknya semakin menjauh, sehingga semakin memperlebar luas dari Samudra Atlantik Utara. Wilayah Amerika Selatan dan Afrika semakin berjauhan dan menyebabkan meluasnya wilayah bagian dari Samudra Atlantik Selatan, sehingga untuk India semakin bergerak menuju Asia. Nah, pada awalnya ini semua benua ini itu menyatu ya, semua ini menyatu. Tetapi karena ada gejala-gejala alam, benua-benua ini bergeser dan menjadi terpisah. Yang selanjutnya ada zaman Cretaceous. Nah, pada zaman ini masih terjadi penyeimbangan letak, di mana wilayah Amerika Selatan dan Afrika terus menjauh, dan India semakin bergerak menuju wilayah Asia. Namun, bagian Eropa dan Amerika masih dihubung dengan Greenland.
Kemudian ada zaman sekarang. Pada zaman sekarang atau disebut juga dengan zaman emas oleh para ahli geologi karena permukaan bumi ini sudah terbentuk dan letaknya sudah terbagi sedemikian rupa. Wilayah Greenland saat ini sudah terpisah dan tidak terhubung dengan Eropa dan Amerika. Sedangkan bagian Australia mulai menuju ke utara dan terpisah dari benua Antartika. Pulau India yang tadinya terpisah sudah bersatu dengan Asia dengan melalui proses tabrakan sehingga timbullah pegunungan Himalaya hasil dari tabrakan kedua daratan tersebut, ya. Nah, di muka bumi ini setiap benua ini memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Nah, ciri khas dan karakteristik ini sangatlah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, ada beberapa benua ya di dunia ini. Ada benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, dan benua Antartika. Yang pertama ada benua Asia yang akan kita bahas. Benua Asia ini merupakan benua terluas di dunia dengan luasnya berkisar 44 juta kilometer persegi atau sekitar 1/3 dari luas keseluruhan bumi. Benua Eropa dan benua Asia letaknya menyatu dan terkadang untuk menyebutnya menggunakan istilah benua Eurasia atau Eropa Asia. Nah, benua Asia ini kemudian dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada Asia Barat, ada Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Utara. Nah, untuk Indonesia ini terletak di bagian Asia Tenggara ya, bersama dengan negara-negara seperti ASEAN ya. Ada negara Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, dan kemudian juga ada Timor Leste. Benua Asia ini memiliki batas-batas. Nah, batas sebelah utara. Nah, batas sebelah utara itu ini. Batas sebelah utaranya itu adalah wilayah Laut Utara. Kemudian batas sebelah timur berupa Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Kemudian di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Nah, sebelah selatan ini Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat itu ada benua ada Laut Tengah dan juga benua Eropa. Benua Eropa. Nah, iklim kita kemudian berbicara tentang iklim ya. Nah, wilayah yang memiliki iklim wilayah di Asia ini terbagi menjadi beberapa iklim. Yang pertama ada iklim panas, iklim subtropis, iklim sedang, dan juga iklim dingin. Nah, kemudian ada bentang alam. Bentang alam di benua Asia dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu rangkaian pegunungan, kemudian dataran tinggi, daerah basin atau cekungan, lembah-lembah sungai besar, dan wilayah gurun. Mohon maaf, 5 ya. Nah, rangkaian pegunungan di dalam benua Asia itu terdapat deretan pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya ya, seperti tadi yang dihasilkan oleh tabrakan antar benua. Pegunungan Hinduskush, kemudian pegunungan Karakorum, pegunungan Asia Tengah, pegunungan Sirkumpasifik, dan pegunungan Mediteran. Kemudian ada juga dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini terdapat pada beberapa wilayah yang merupakan dataran tinggi di benua Asia. Antara lain adalah dataran tinggi Deccan yang terletak di semenanjung India di bagian tengah ya. Di bagian sepanjang pantai barat terdapat dataran tinggi. Dataran tinggi pegunungan ini disebut dengan dataran tinggi pegunungan gas barat, dan pada bagian timur terdapat pegunungan gas timur. Nah,
Nah, kemudian ada daerah basin. Nah, di wilayah benua Asia ini terdapat beberapa cekungan, di mana cekungan ini kemudian terisi oleh air yang menjadi lautan. Seperti contohnya itu Laut Kaspia, Danau Baikal, Danau Bakas, Danau Urmia, dan juga Laut Mati. Nah, di mana di dalam Laut Mati itu ya, kita berbicara tentang Laut Mati, itu terdapat kadar garam yang sangat tinggi. Dan itu tertinggi di dunia ya, sekitar 26% kadar garamnya. Kemudian juga ada lembah-lembah sungai besar. Lembah-lembah sungai besar. Di daratan Asia juga terdapat lembah sungai atau delta sungai. Delta sungai merupakan daratan yang terbentuk di sekitar hilir sungai di mana terbentuk dari endapan lumpur dan material lainnya yang dibawa oleh air sungai. Nah, salah satu delta sungai yang terkenal adalah Sungai Gangga di India. Nah, Sungai Gangga di India ini merupakan salah satu sungai tercemar di dunia. Kemudian ada Sungai Yangtze, Sungai Huangho, Sungai Amur, Sungai Mekong, Sungai Lena, dan masih banyak lagi. Wilayah gurun. Wilayah gurun dan hutan hujan tropis gurun di wilayah Asia ini sangatlah luas ya, terletak di India, di Cina, di daerah Timur Tengah, dan yang lainnya. Sedangkan untuk wilayah hutan tropis ini sangat luas, di Indonesia contohnya ya, kemudian di Malaysia, di Filipina. Selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua yang terbesar kedua setelah benua Asia, dengan luasnya berkisar kurang lebih 30 juta kilometer persegi. Benua Afrika ini dipisahkan dari wilayah Eropa oleh Laut Tengah Eropa dan berdekatan dengan benua Asia dengan Suez dan memiliki lebar 130 km. Nah, di benua Afrika ini keadaan iklimnya dibagi menjadi iklim tropis basah, iklim gurun, kemudian ada iklim sedang, dan iklim Mediterania. Nah, iklim tropis basah. Iklim tropis basah ini di mana wilayahnya meliputi sepanjang pantai barat pada bagian tengah hingga pantai timur. Kemudian iklim gurun. Ini sebagian besar letaknya berada di bagian Afrika Utara dan yang lainnya berada di Afrika Selatan. Adapun iklim sedang. Iklim sedang dengan suhu udaranya yang hangat. Kemudian ada juga iklim Mediterania ya. Kemudian ada keadaan penduduknya. Nah, berbicara tentang keadaan penduduk, karena luasnya itu kemudian benua ini luasnya itu kedua terbesar ya di dunia, maka kepadatan penduduknya juga sangat besar ya. Saat ini benua Afrika dihuni oleh sekitar kurang lebih 861 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya per 28 km persegi. Nah, daerah yang paling banyak penduduknya adalah di sekitar lembah Sungai Nil, kemudian Mesir. Nah, hal ini disebabkan karena letak tanahnya yang subur berbeda dengan Afrika lainnya yang tandus. Nah, ini ada gurun Sahara ya. Oke, kita di sini ada tugas ya, tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini merupakan negara-negara Asia dan juga negara di benua Afrika, maaf. Nah, tugasnya adalah membuat tabel ya. Ini coba dicari informasinya tentang letak astronomis, kemudian luas, iklim, flora dan fauna. Ditulis tangan dan ditulis di buku. Dikumpulkan pada link ya. Link yang sudah disebarkan. Jangan lupa tulis nama dan juga jangan salah mengumpulkan. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!